Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan lihat beberapa video tentang kehebatan Wakil Menteri Pendidikan Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat video menarik ini. Apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk melalui pertanyaan Pak Prabowo minta bahwa kami setiap insan dari bangsa ini harus memberi kembali kepada bangsa dan negara. Saya memang waktu itu saya cerita saya bekerja dan kuliah di luar negeri, tetapi saya adalah hasil dari pendidikan negara ini. Saya besar di sini. Saya dari TK sampai SMA kelas 1 bersekolah di Jakarta dan bukan di international school. Saya mendapat beasiswa ke Harvard, itu adalah beasiswa. Jadi hasil pendidikan dari negara ini. Jadi sudah sepantasnya saya menyumbangkan apa yang saya punya. Masya Allah, saya dengarkan saja bait-bait kata menteri ini ya. Benar-benar bikin saya merinding ya, daripada kata-kata yang penuh ikhlas, punya tujuan matlamat. Bait-bait katanya itu menyusuk ke jiwa aku guys. Nggak tahu ya, cara dia menyampaikan kata-katanya itu benar-benar ikhlas. Wow. Tapi kita sudah nampak dia punya aura-auranya gitu ya, aura-aura positifnya ya. Masya Allah. Saya Profesor Stella Christy, PhD. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinary. Gila ya. Gila. Pendidikannya ini bukannya calang-calang ini guys. Menteri ini pernah jadi guru besar, pernah jadi kepala sekolah, mempunyai ilmu kecerdasan kognitif. Itu penting ya untuk memahami pembelajaran yang ada di sekolah, sama ada pendidikan untuk anak-anak dan juga selaku pendidik guys. Psikologinya itu haruslah dipahami, dan dia pernah menjadi kepala sekolah. Saya percaya dengan adanya menteri ini, yaitu Prof. Stella Christy ini, Menteri Prof. Stella Christy ini, yaitu lulusan daripada Universitas Harvard ya, yang peta berkata-kata bahasa Indonesia bagus banget. Nah, padahal dia tuh orang Tionghoa guys, orang Tionghoa ya ini ya, Indonesia ya guys. Saya doakan agar selepas ini pendidikan yang ada di Indonesia itu akan dipimpin orang yang benar-benar betul ya, dan dia akan mengatakan kata-katanya itu biar nanti setiap pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah sama rata, sama ada dari segi pembelajarannya dan juga fasilitas yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia guys. Tidak kisahlah sama ada di kawasan bandar, di kawasan pedalaman ataupun di kawasan terpencil, haruslah disamaratakan supaya tidak ada perbedaan budget ataupun perbedaan fasilitas, yang mana di bandar fasilitasnya modern, maka ada kawasan-kawasan yang terpencil ataupun yang pedalaman itu tidak dilengkapi. Jadi kesian untuk mereka-mereka ataupun penduduk ataupun rakyat yang berada di kawasan yang jauh daripada bandar. Dan saya harapkan dengan adanya seseorang yang berkaliber, kata-katanya yang juga backgroundnya ini, pendidikannya ini Masya Allah guys, benar-benar bikin saya merinding. Kata-katanya juga ya bagus ya, bahasa Indonesia-nya bagus guys. Padahal dia itu orang Tionghoa ya, tapi bangsa Indonesia itu yang saya wow. Waktu itu ditelepon sama Mas Teddy jam berapa ya? Kira-kira mungkin jam 12:30 kali. Cuman sayanya lagi nggak ada sama teleponnya gitu. jadi saya nggak angkat teleponnya. Terus saya baru lihat ada telepon dari Mas Teddy itu. Terus baru saya balikin teleponnya tuh sekitar
jam udah lama sih, hampir setengah 2 begitu. Terus Mas tadi bilang harus di Kertanegara jam 3, tapi harus sampai jam setengah 3. Kebetulan memang saya nggak punya mobil, belum punya. Hari ini ada mobil sih dikasih. Tapi waktu itu belum punya mobil. Dan juga kalau terus kalau manggil Gokar agak lama. Ya udah saya putuskan saya pakai Gojek. Jadi saya harus pakai Gojek, terus pakai helm, makanya rambutnya ya itulah kan panas banget jam 2 jam setengah 3. Pelikat Iya. Pelikat. Jadi, ya begitulah. Ya. Kebayang humidnya Jakarta gitu Iya. kan. Jadi kelihatan kucet. Tapi begitu saya ketemu langsung, oh Stella ini different kind of ilmuwan ya. Nah itu jadi cerita di balik layar teman-teman. Gimana waktu itu Stella dipanggil untuk bertemu dengan presiden terpilih waktu itu ya, Pak Prabowo Subianto. Nah kemudian cerita di istana, gimana tuh rasanya pada saat pemanggilan, pengumuman malam itu kan, lalu besok paginya pelantikan, apa yang kesan mendalam buat Stella? Waktu itu gimana ya, kesan yang mendalam sih, pertama saya sangat senang sekali keluarga saya bisa berada bersama saya. Mereka waktu itu khusus terbang ke sini dalam jangkauan yang pendek bisa berada, dan iya sangat terharu karena tidak pernah kebayangkan bahwa saya akan berada di pemerintahan. Itu sangat terharu dan juga sangat tersentuh terhadap kepercayaan dari Pak Prabowo tentu saja, yang beliau bisa mempunyai visi melihat dari lain ya, maksudnya tidak usah semua cetakannya sama yang dipakai beliau. Jadi saya sangat terharu bahwa beliau mempunyai visi dan kepercayaan itu. Semoga saya bisa dalam pemerintahan. Ya, saya cukup terharu bahwa saya dipanggil untuk menjalankan amanah di Indonesia. Ya. Sebetulnya ketemu sama Pak Prabowo pertama kali itu kapan sih? Pertama kali ketemu Pak Prabowo sebenarnya Februari. Beberapa hari setelah pemilihan umum. Lalu tidak lama setelah itu Pak Prabowo minta saya presentasi, itu bulan Maret. Waktu Pak Prabowo minta saya presentasi data. Waktu itu saya memberikan data kepada beliau, penelitian tentang ya, saya memberikan data kepada beliau tentang program, waktu itu dibilangnya makan siang, program makan siang gratis. Karena saya seorang ilmuwan, saya selalu berdasarkan sains dan data. Kalau boleh sedikit ini nanti saya balik lagi ke ceritanya. Tadi sport science itu kenapa kita nggak mulai dari awal gitu? Itu memang penting sekali karena kalau boleh, apa itu science? Science itu adalah ditentukan oleh metode dari yang dilakukan. Jadi science itu adalah pertanyaan. Lalu kita ingin mendapat jawaban dari pertanyaan itu dengan perbandingan. Ya, itulah kenapa sport atau apapun bidangnya itu selalu ada sainsnya. Karena sains itu adalah metode sistematis untuk membandingkan, untuk menemukan jawaban yang benar atau jawaban yang efisien dari pertanyaan. Misalnya kalau sport, pertanyaannya lebih baik saya makannya sebelum atau sesudah. Lebih baik olahraganya itu trainingnya tuh digenjot, digas 5 jam berturut-turut atau di spacing. Nah itu semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan perbandingan-perbandingan. Itulah yang menjadi namanya science. Nah kembali ke makan siang gratis. Waktu itu namanya makan siang gratis. Pak Prabowo minta saya memberikan paparan. Lalu tentu saja dengan science. Nah science itu pertanyaannya, makan siang itu ada dampaknya atau tidak. Nah jadi saya teliti dari yang sudah ada. Science kita selalu namanya stand on the shoulder of giants. Itu berarti kita tidak hanya kita sendiri. Yang sudah science itu selalu begitu banyaknya orang sudah melakukan
penelitian-penelitian itu kita pakai hingga itu menjadi efisien, cepat, dan efektif untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang kita mau. Nah, Wah guys, Menteri Pendidikan yang ini benar-benar bikin saya kagum guys. Daripada presentationnya itu tentang sport science dan juga berawal dari presentasi tentang efek makanan bergizi terhadap prestasi sekolah. Itu aja pembentangannya guys bikin Presiden Prabowo kagum dan juga tertarik dengan apa juga yang telah disampaikan ketika itu guys. Karena apa? Gizi itu adalah, pemakanan adalah satu sumber yang penting kepada anak-anak itu sebelum mereka bergerak ke sekolah, dan ia adalah antara faktor-faktor yang memulakan hari pembelajaran anak-anak itu. Jika dia sehat, jika dia mempunyai gizi yang seimbang, makanan yang cukup, dapat dipenuhkan pemakanan di waktu pagi, dia akan belajar dengan baik, akan melakukan aktivitas sport ataupun aktivitas olahraga dengan baik. Dan itu adalah sebenarnya adalah satu presentation yang sangat simple, tetapi sebenarnya yang mempunyai makna yang tinggi guys, makna yang tinggi. Dan kita tahu sekarang ini Indonesia sedang memacu di bahagian sport, terutama sekali bola sepak, dan ini benar-benar satu jalan dengan apa juga aspirasi Prabowo untuk memajukan lagi pendidikan di Indonesia guys. Nah, saya rasa ini adalah orang tepat untuk menerajui bagian pendidikan yang ada di Indonesia. Saya percaya beliau benar-benar orang yang layak, dan kita lihat 5 tahun ke depannya agar Indonesia semakin laju dalam bidang pendidikan yang sama rata dan juga saksama. Dan saya doakan agar Indonesia akan semakin memartabatkan pendidikan yang ada di sana dan dikongsikan bersama dengan rakan-rakan tetangga dan juga negara-negara jiran guys. Oke guys, pastikan anda pergi ke channel yang saya buka ini supaya anda dapat manfaatnya. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye semuanya.